Banyak yang melihat pertempuran Midway sebagai titik puncak Angkatan Laut Jepang sebagai kekuatan tempur. Tetapi keyakinan ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun Jepang telah kalah di Midway, mereka masih jauh dari kelumpuhan. Jepang masih memiliki keunggulan jumlah dalam hampir setiap kategori utama kapal perang dibandingkan dengan armada Pasifik AS dan Amerika akan segera mengetahui, pada malam tanggal 9 Agustus 1942, bahwa armada permukaan Jepang, terutama kapal penjelajah beratnya, merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Laksamana King adalah panglima tertinggi armada AS. Sejak awal konflik dengan Jepang, dia telah dengan penuh semangat menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan. Satu-satunya hal yang mencegahnya adalah kekuatan Kido Butai yang kuat yang dimiliki oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Namun, dengan kemenangan telak di Midway, yang menyaksikan inti dari kapal induk Jepang dihancurkan, King menyadari bahwa peluang emas telah muncul. Dengan kekuatan serangan Jepang sekarang terhambat, Laksamana Ernest King akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif. Dalam situasi seperti ini, dia sudah melihat Pasifik Selatan sebagai tempat yang sempurna untuk memulai. Jadi dia memerintahkan serangan untuk merebut kembali Tulagi, pangkalan pesawat laut yang didirikan oleh Jepang pada bulan Mei. Perencanaan telah dimulai untuk invasi yang akan dimulai pada musim gugur, dan Laksamana Madya Gormley dipilih sebagai panglima panggung. Tetapi kemudian, pada tanggal 2 Juli, semuanya berubah. Intelijen Amerika mengungkapkan bahwa selain pangkalan pesawat laut di Tulagi, Jepang sedang membangun lapangan terbang di seberang Selat Saville di Pulau Guadalcanal. Ini adalah berita buruk. Dari posisi ini, pesawat berbasis darat dapat mengancam jalur laut dan jalur komunikasi antara AS dan sekutunya, Australia. Sekutu tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dan begitulah dibuatnya Operasi Watchtower. Tujuannya adalah merebut Tulagi dan juga Guadalcanal sebelum lapangan terbangnya dapat beroperasi. Dalam kekecewaan yang besar, Laksamana Madya Gormley, batas waktu aslinya untuk invasi pada musim gugur dipindahkan menjadi Agustus. Dengan sangat tergesa-gesa, perencanaan dilakukan dalam apa yang sebenarnya adalah operasi improvisasi. Meskipun jadwal waktu yang ketat dan tantangan logistik, Operasi Watchtower dianggap siap untuk dimulai pada hari terakhir Juli. Pada tanggal 31 Juli, sebuah armada 82 kapal yang membawa 19.000 marinir mulai melakukan perjalanan mereka menuju Guadalcanal. Cuaca buruk melindungi pasukan ekspedisi AS tidak terlihat oleh Jepang, memungkinkan mereka untuk mengejutkan Jepang ketika konvoi AS memasuki Selat Saville pada tanggal 7 Agustus. Setelah serangan udara dan serangan artileri laut, Divisi Marinir Pertama mulai mendaratkan pasukannya. Serangan pertama Amerika Serikat di Pasifik baru saja dimulai. Pada pagi hari tanggal 7 Agustus, pangkalan armada utama Jepang di Rabaul menerima pesan mendesak dari Tulagi. Pasukan musuh terlihat. Pesan itu diikuti oleh pesan lain 1 jam kemudian yang melaporkan bahwa mereka sedang dibom dan persiapan pendaratan musuh sedang berlangsung. Dan kemudian transmisi terakhir pada pukul 8.05. Pasukan musuh menghancurkan. Kami akan mempertahankan pos kami sampai mati. Berdoa untuk kemenangan abadi. Dan setelah itu, tidak pernah lagi terdengar berita dari stasiun itu. Meskipun Jepang terkejut oleh operasi berani ini, reaksi mereka cepat dan tegas. Vice Admiral Mikawa, berusia 53 tahun, bertanggung jawab atas armada ke-8 yang baru dibentuk. Mikawa adalah seorang komandan berpengalaman dan diakui karena penilaian dan keberaniannya. Dia digambarkan sebagai orang yang lembut dan berbicara dengan lembut, tetapi juga bisa agresif, dan hal ini terbukti dari reaksinya terhadap invasi. Setelah mendengar tentang pendaratan sekutu, sebuah rencana langsung muncul dalam pikirannya. Menyerang. Dia melakukan beberapa tindakan segera. Pertama, dia mengirim pesawat pengintai untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang musuh. Ini diikuti dengan memerintahkan semua pasukan yang tersedia untuk berkumpul sebelum dia bergerak menyerang sekutu. Selain itu, serangan udara dikirim untuk membombardir pasukan Angkatan Laut Sekutu di Sabo Sound. Tidak lama kemudian, Mikawa menyadari bahwa ini mungkin bukan hanya pasukan penyerbuan biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar, karena dilaporkan bahwa kapal induk terlibat dalam memberikan perlindungan udara bagi pendaratan sekutu. Dalam situasi ini, ia memutuskan untuk melancarkan aksi malam untuk menyerang pasukan invasi sekutu. Alasannya adalah sebagai berikut.
Saya memilih aksi malam karena saya tidak memiliki dukungan udara yang bisa diandalkan, dan dukungan udara yang handal sangat penting kecuali dalam aksi malam. Di sisi lain, saya memiliki kepercayaan penuh pada kapal-kapal saya dan mengetahui bahwa penekanan Angkatan Laut Jepang pada pelatihan dan latihan pertempuran malam akan menjamin peluang keberhasilan kami dalam aksi seperti itu, bahkan tanpa dukungan udara. Rencana Mikawa sangat bergantung pada pendekatan yang hati-hati dan menjaga unsur kejutan. Ia akan menghindari pesawat pengintai tambahan selama siang hari dan kemudian, pada tengah hari, memasuki New Georgia Sound dan masuk ke Sabo Sound pada malam hari. Serangan cepat dan mematikan akan dilancarkan, diikuti dengan penarikan segera di bawah perlindungan kegelapan sebelum pesawat pembawa Amerika dapat melakukan pembalasan. Ia mengirim pesan ke Tokyo untuk mengusulkan rencananya. Awalnya, staf umum Angkatan Laut menentangnya, karena mereka menganggapnya terlalu gegabah dan sembrono, tetapi kemudian mereka mempertimbangkannya kembali. Apa pilihan lain yang mereka miliki? Biarkan Amerika menguasai pulau-pulau tersebut tanpa hambatan? Tentu tidak. Semangat Jepang adalah semangat menyerang, dan mereka tidak akan membiarkan Amerika merebut pulau-pulau mereka tanpa perlawanan. Jadi pada pukul 13.30, mereka menyetujui operasi berani Mikawa. Pada pukul 16.30, Mikawa berangkat untuk bertemu dengan pasukan yang telah berhasil ia kumpulkan. Pasukannya terdiri dari kapal induk utamanya, yakni kapal penjelajah Chokai, 4 kapal penjelajah berat dari divisi penjelajah ke-6, yakni Aoba, Kako, Kinugasa, dan Furutaka, 2 kapal penjelajah ringan, Tendru dan Yubari, serta 1 kapal perusak, Yunagi. Ini adalah pasukan kecil, tetapi harus mencukupi. Meskipun sebagian besar kapal-kapal tersebut bukanlah kapal-kapal unggulan, mereka tetap merupakan kekuatan yang tangguh. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Agustus, Mikawa melihat sebuah pesawat sekutu mengitari kapalnya pada pukul 10.25. Beberapa saat kemudian, Chokai menerima laporan dari pesawat ini. Kemudian, pada pukul 11.03, ada pesawat lain yang terlihat mengintai. Pada saat ini, Mikawa menyadari bahwa unsur kejutan telah hilang. Rencana keseluruhannya bergantung pada ini, dan sekarang mungkin Amerika akan mengikuti penampakan ini dengan serangan udara. Jadi, untuk mengurangi kemungkinan ini, dia harus menunda pendekatannya lebih jauh ke malam hari agar bisa menggunakan kegelapan sebagai perlindungan. Namun, meskipun begitu, Mikawa masih memiliki alasan untuk optimis. Pengintaian yang dilakukan pada hari itu mengungkapkan kepadanya bahwa meskipun ia sangat kalah jumlah oleh kapal-kapal sekutu, sekutu mengoperasikannya dalam 2 kelompok terpisah. Ini adalah berita yang bagus. Mikawa bisa memanfaatkan kesalahan ini dan mengalahkan setiap pasukan secara detail. Dengan mempertimbangkan hal ini, terlepas dari peluang yang menentangnya dan kejutan yang hilang, Mikawa memutuskan untuk melanjutkan misi ini. Pukul 16, ia mulai mendekati Selat George baru, yang kemudian akan mendapatkan julukan T-Slot. Ketegangan di atas kapal-kapal Mikawa tinggi, karena ada kemungkinan serangan udara Amerika akan datang. Meskipun ancaman potensial ini, Mikawa harus melanjutkan ke masalah lain, rencana sebelum pertempuran. Pasukannya, kecuali divisi 6 kapal penjelajah, tidak pernah bekerja bersama sebagai satu kelompok, jadi dia memutuskan untuk menjaga hal itu sederhana. Tidak ada formasi pertempuran yang rumit di sini, hanya formasi kolom sederhana yang cukup. Pukul 16.40, rencana sebelum pertempuran dikeluarkan kepada anak buahnya. Kita akan menembus ke selatan Pulau Savo dan menyerang dengan torpedo pasukan musuh di lepas pantai Guadalcanal. Kemudian kita akan bergerak menuju area depan di Tulagi dan menyerang dengan torpedo dan tembakan. Setelah itu kita akan mundur ke utara Pulau Savo. Dan sesaat setelah pesan ini, Mikawa memerintahkan anak buahnya untuk membuang semua bahan yang mudah terbakar dari kapal mereka, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran yang mematikan dalam pertempuran yang akan datang. Matahari terbenam pada pukul 18.16, dan ketegangan di atas kapal mereda ketika menjadi jelas bahwa tidak ada serangan udara yang datang. Malam itu, Chokai menerima sinyal dari kapal induk Amerika, mengkonfirmasi kepada Mikawa bahwa kapal induk memang berada di suatu tempat. Tapi di mana tepatnya? Tapi tunggu, ini juga menghadirkan pertanyaan lain. Mengapa mereka belum menyerang?
Ternyata, Amerika tidak memanfaatkan laporan pagi yang diberikan kepada mereka. Tidak ada serangan udara yang terjadi. Bahkan pesawat pengintai tambahan pun tidak terlihat. Ini aneh. Kemudian, malam itu, berita besar lainnya disampaikan kepada Mikawa. Kelompok udara yang telah menyerang kapal sekutu hari itu telah kembali ke Rabaul, dan mereka memberikan laporan pertempuran yang luar biasa. Mereka mengklaim telah menenggelamkan 14 kapal dan merusak berat 3 lainnya. Nah, tampaknya peluangnya bahkan lebih baik sekarang. Segalanya terlihat cerah. Pada pukul 23.13, 3 pesawat terbang diluncurkan di depan armada Mikawa. Ini akan menjadi taktik unik yang tidak akan pernah dilawan oleh sekutu, apalagi disamakan. Pesawat-pesawat ini bertugas menjatuhkan senter tepat sebelum pertempuran. Ini akan menerangi pasukan musuh dan memberikan keunggulan taktis kepada Mikawa atas lawannya. Ketika tengah malam semakin dekat, semangat pasti tinggi. Pasukan Mikawa dilatih untuk pertempuran malam, dan segera akan menjadi kesempatan mereka untuk membuktikannya. Dalam sebuah pesan yang mengingatkan pada pidato Laksamana Nelson sebelum kemenangan besar di Trafalgar, Mikawa mengirim berita pada sore sebelumnya, dalam tradisi terbaik di Angkatan Laut Kerajaan, kita akan menghancurkan musuh dalam pertempuran di malam hari. Setiap prajurit dituntut untuk melakukan yang terbaik. Para prajuritnya tidak akan mengecewakannya. Jepang memiliki binokular malam terbaik di dunia, dan pada pukul 43 menit setelah tengah malam, penjaga melihat sebuah kapal perusak musuh dari jarak yang luar biasa jauh, yaitu lebih dari 5 mil. Kapal-kapal Mikawa mengurangi kecepatan dan mengubah arah agar bisa melewati. 50 meriam diarahkan ke kapal perusak kecil ini, siap untuk menghancurkannya jika ada alarm bunyi. Tapi tidak ada yang terjadi. Kapal perusak tunggal itu tampak tidak menyadari kehadirannya dan semakin menjauh. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan keajaiban, dia berhasil melewati tanpa terdeteksi. Mikawa benar-benar sedang beruntung. Pertama, tidak ada serangan udara Amerika yang mencapainya, meskipun telah terlihat, dan sekarang dia berhasil melewati layar penjaga yang lemah ini. Apakah dia benar-benar mencapai kejutan? Atau mungkin ini adalah perangkap cerdik, dengan orang-orang Amerika menunggu untuk menghadangnya. Terlepas dari apa yang akan terjadi, dia tahu bahwa para prajuritnya terlatih dengan baik dan dilengkapi untuk menghadapi apapun yang datang. Lalu Mikawa meningkatkan kecepatan menjadi 26 knot, dan pada pukul 1.33 memberikan perintah, Subete no Kansen, Gekisio, atau semua kapal, serang. Mikawa tidak tahu saat itu, tetapi dia benar-benar mencapai kejutan total. Bagaimana Mikawa bisa melakukan perjalanan 700 mil tanpa terdeteksi adalah pertanyaan yang akan kita jawab sebentar lagi. Tapi pertama, kita perlu mundur sedikit dan mengulas pendaratan yang terjadi 2 hari sebelumnya. Laksamana Madya Richmond Turner memimpin pasukan amfibi yang melaksanakan pendaratan di Tulagi dan Guadalcanal. Berusia 57 tahun, dia telah digambarkan oleh penulis John Lundstrom sebagai seorang perwira yang tangguh, cerdas, bahkan brilian. Tetapi menurut orang lain yang mengenalnya, dia bisa menjadi sombong, dominan, tidak sopan, dan egois. Bagaimanapun juga, kepemimpinan berani dan agresifnya adalah apa yang diperlukan dalam operasi seperti ini. Kedatangannya ke perairan itu mengejutkan musuh. Pendaratan untuk Tulagi dan pulau-pulau terdekat Gafutu Tanembogo dimulai pada pukul 8. Mereka akan berhasil direbut, tetapi setelah pertempuran singkat namun sengit. Seluruh garnisun Jepang yang terdiri dari 1.500 orang bertempur seperti yang mereka janjikan, hampir sampai titik terakhir. Marinir menderita 248 korban dalam pertempuran ini. Guadalcanal, di sisi lain, terbukti jauh lebih mudah, karena garnisun di pulau itu sebenarnya hanya merupakan kru konstruksi yang sedang bekerja pada lapangan terbang yang belum selesai. Setelah marinir mendarat, para pekerja melarikan diri ke dalam hutan. Amerika berhasil mengamankan lapangan terbang tersebut keesokan harinya. Seperti yang disebutkan, Jepang bereaksi segera terhadap pendaratan tersebut. Secara kebetulan, mereka telah merencanakan serangan pemboman pada hari itu terhadap sasaran darat di Gini Baru. Jadi pasukan itu dialihkan untuk membombardir kapal-kapal pengangkut tersebut. Sayangnya bagi mereka, karena misi sebelumnya,
pesawat-pesawat itu tidak dilengkapi dengan torpedo, senjata mematikan pilihan mereka. Tapi mereka tidak ingin menunda serangan dengan memasang torpedo, jadi mereka memutuskan untuk mengirim mereka apa adanya. Tepat di belakang mereka akan ada serangan lain, 9 pembom Tukik VAL. Mengingat jaraknya, mereka tidak memiliki bahan bakar untuk menyerang dan kembali ke pangkalan. Terlepas dari hal ini, mereka dikirim dan hanya dihempas di dekat Kepulauan Shortland dan menunggu penyelamatan. Pembom itu lepas landas pada pukul 9.50, pembom Tukik pada pukul 10.45. Harapan untuk mencapai kejutan sirna ketika penjaga pantai melihat pembom tersebut dan memperingatkan pasukan ekspedisi. Ini memberikan waktu berharga bagi sekutu untuk bersiap menghadapi kedatangan mereka. Pembom tiba di atas area tersebut pada pukul 13.15 dan disambut oleh 18 pesawat tempur. Sayangnya bagi Jepang, karena mereka melakukan pemboman dari ketinggian yang sangat tinggi dan melalui awan tebal, akurasi mereka terganggu. Pembom tidak mencetak serangan yang berhasil. Selain dari tidak mencapai apapun, serangan ini juga kehilangan 2 pesawat Zero dan 6 pembom. Kemudian, 1 jam kemudian, 9 pembom Tukik VL muncul. Mereka berhasil mencetak 1 serangan yang merusak ringan sebuah kapal perusak. 5 VAL ditembak jatuh dan 4 sisanya keluar dari area tersebut untuk mendaratkan pesawat mereka di lokasi yang ditentukan. Amerika berhasil mempertahankan kepungan pantai mereka, tetapi kerugian mereka cukup besar. 9 pesawat tempur Wilczek dan 1 pembom Dauntless telah hilang. Serangan Jepang pada tanggal 7 ini terbukti tidak efektif, dan upaya kedua mereka keesokan harinya akan menjadi lebih buruk. Pada tanggal 8 Agustus, Rabaul memerintahkan serangan baru pada kapal-kapal sekutu. 26 pembom Betty dengan 15 Zero sebagai pengawal. Ini adalah serangan udara yang akhirnya melaporkan kepada Mikawa bahwa mereka telah menenggelamkan dan merusak total 17 kapal. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Serangan ini merupakan bencana total. 41 pesawat lepas landas pada pukul 8. Kali ini, pembom dilengkapi dengan torpedo. Misi asli mereka adalah mencari kapal induk Amerika yang pasti berada di dekat Guadalcanal. Namun, upaya ini tidak berhasil, jadi pesawat-pesawat pembom Jepang ini pun mengalihkan tujuannya dan pergi menyerang kapal pengangkut. Mereka tiba-tiba muncul di atas Pulau Florida dan menyerang. Hanya ada 3 pesawat tempur Amerika yang memberikan perlindungan udara, tetapi pesawat tempur AS ini berada di tempat yang tidak tepat untuk menghadang para pembom Jepang. Oleh karena itu, pada pukul 11.55, situasinya terlihat suram. 23 pembom torpedo sekarang memiliki kesempatan untuk menyerang semua kapal di perairan tersebut. Tampaknya tidak ada yang menghalangi mereka untuk mencapai kehancuran mutlak. Kecuali tembakan pertahanan udara. Dan banyak dari itu. Pembom serang tipe 1 Angkatan Laut Mitsubishi, juga dikenal sebagai Betty, adalah pembom utama Ijen. Pesawat ini sangat cepat dan memiliki jangkauan yang luar biasa, tetapi konstruksinya ringan dan perlindungannya lemah. Ia mendapat reputasi buruk karena tidak dapat menahan bahkan kerusakan yang sedikit sebelum terbakar. Pesawat ini akhirnya mendapatkan julukan dari sekutu, Type 1 Lichter, korek api tipe 1. Dan kita akan melihat mengapa. Sebuah foto diambil saat mereka menyerang. Anda dapat melihat kemampuan pilot dengan seberapa rendahnya mereka terbang di atas air. Tetapi pada ketinggian sedemikian rendah ini, setiap senjata pertahanan udara di kapal dapat ditembakkan secara efektif. Dan begitulah adanya. Kapal-kapal Amerika melepaskan tembakan pertahanan udara yang mengesankan, dan pembom demi pembom jatuh ke dalam air. Salah satunya, dengan kerusakan parah, sengaja menabrak kapal pengangkut George F. Elliot. Dimulai dengan kebakaran yang begitu dahsyat sehingga akhirnya mengakibatkan tenggelamnya kapal. Hanya 1 pembom yang berhasil mengenai sasaran, dan itu terjadi pada kapal perusak yang tak berdaya, Jarvis. Kapal perusak itu mengalami kerusakan parah, tetapi tetap mengapung. Sebuah foto mengabadikan 2 korban serangan udara ini. Di sini terlihat Jarvis yang condong ke depan dan berhenti di tengah laut. George F. Elliot terbakar di latar belakang. Dia akhirnya akan ditenggelamkan pada malam hari. Dalam waktu 10 menit, serangan itu berakhir. Beberapa pesawat Betty yang selamat meninggalkan area, dan itulah saat kerugian yang mengerikan terungkap. Selain 2 Zero yang hancur, 18 dari 23 pembom juga hilang.
Sebagian besar di antaranya disebabkan oleh tembakan anti pesawat. Ini akan menjadi kerugian tunggal terbesar bagi awak pesawat berbasis darat dalam seluruh kampanye Guadalcanal. 125 pilot terampil hilang, dan yang bisa mereka tunjukkan adalah 1 kapal angkut dan 1 kapal perusak. Secara keseluruhan, ini adalah awal yang sukses untuk operasi Watchtower. Sekutu memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Mereka telah bertahan dari 3 serangan udara terpisah dengan kerugian yang sangat sedikit, dan telah mencapai tujuan utama mereka dengan sukses. Satu-satunya masalah nyata bagi mereka adalah pemindahan persediaan. Itu memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Meskipun demikian, bagi Laksamana Turner, operasi ini dimulai dengan baik. Namun setelah 2 hari operasi terus-menerus, kebanyakan pelaut di bawah komandonya pasti sangat lelah. Banyak yang berharap malam itu akan menjadi malam yang tenang, sehingga mereka akhirnya bisa istirahat. 2 elemen paling penting dalam setiap operasi tempur adalah intelijen dan komunikasi. Dan kita akan melihat bahwa keduanya kurang memadai di sini. Jaringan pencarian udara dan komunikasi yang dimiliki oleh sekutu sangat lemah dan gagal mendeteksi pendekatan Mikawa. Dan kita akan melihat bahwa seperti rangkaian domino, akan ada kegagalan demi kegagalan, sampai semuanya terakumulasi menjadi keadaan terburuk bagi sekutu sebelum kedatangan Mikawa. Jadi, kita akan mulai dengan melihat intelijen yang dimiliki Laksamana Turner pada malam sebelum pertempuran. Di malam hari pada tanggal 8 Agustus, inilah yang diketahui oleh Laksamana Turner. Dia mengetahui bahwa 3 penampakan utama telah dilakukan terhadap musuh. Yang pertama adalah pada hari sebelumnya, tanggal 7 Agustus. Kapal selam S-38 telah melihat pasukan Mikawa menuju Tenggara. Namun, laporan ini tidak membantu karena terjadi 1 hari sebelumnya dan tidak memberikan indikasi konkret bahwa pasukan itu menuju ke Guadalcanal. Mungkin saja mereka menuju ke Cavain atau bahkan Bucha. Laporan kedua adalah yang paling penting dan memengaruhi Turner dengan sangat besar. Ini adalah laporan penampakan pasukan Mikawa pada pukul 10.25 tanggal 8 Agustus. Sayangnya, ada 2 masalah dengan laporan ini. Pertama, kemampuan identifikasi kapal awak udara sangat buruk. Laporan itu salah melaporkan adanya 2 kapal pengangkut pesawat laut dalam kelompok tersebut. Namun yang lebih penting adalah fakta bahwa ketika laporan itu sampai ke Turner pada malam hari, laporan tersebut sudah berumur lebih dari 8 jam. Jadi, apa penjelasan untuk keterlambatan yang mengerikan ini? Saya pikir layak untuk mengeksplorasi segmen ini secara detail karena saya percaya bahwa ini merupakan alasan utama dari kegagalan yang dihadapi oleh sekutu di Savo. Itu adalah kegagalan dalam mendeteksi Mikawa menuju selat. Sebagai pembelaan Turner, dia memiliki alasan yang sangat kuat untuk percaya bahwa pasukannya akan mendapatkan peringatan yang cukup jika pasukan Jepang mencoba menyerang posisinya. Dia memiliki puluhan pesawat pengintai yang melakukan pencarian. Namun, setan ada di detailnya. Masalahnya adalah ada 2 komando yang berbeda yang bertanggung jawab atas pencarian udara. Turner beroperasi di bawah Komando Pasifik Selatan di bawah Laksamana Madhya Gormley. Namun, pesawat yang melakukan pencarian di sektor Rabaul dan Kepulauan Solomon Utara milik Komando Pasifik Barat Daya di bawah tanggung jawab Jenderal Douglas MacArthur. Telah dibuat kesepakatan antara kedua komandan tersebut. Jika pesawat melakukan penemuan, pesan akan disampaikan ke pangkalan. Dan jika dianggap mendesak dan relevan dengan operasi Watchtower, pesan tersebut akan langsung disampaikan kepada Laksamana Turner. Perhatikanlah kemudian, Turner tidak memiliki komunikasi langsung dengan pesawat-pesawat ini. Pada dasarnya, keamanan Turner di sektor utara sepenuhnya bergantung pada MacArthur dan para pilotnya serta kemampuan mereka untuk menyampaikan pesan dengan tepat waktu. Apa yang bisa salah? Nah, ada yang disebut hukum Murphy. Hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan karena ada sedikit kelalaian. Karena operasi Watchtower dilakukan dengan rahasia, hanya sedikit orang yang diberitahu tentang kesepakatan ini. Dan yang luar biasa, termasuk pangkalan udara dan para penerbang yang seharusnya melakukan pencarian itu. Dengan kata lain, komando senior lupa memberitahu pangkalan udara, "Hei teman-teman, jika kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan, katakanlah pasukan yang menuju Tenggara yang bisa mengancam pendaratan sekutu, beritahu Laksamana Turner segera." Akibatnya, bagi para pilot, ini hanya akan menjadi pencarian udara rutin lagi bagi mereka.
Mereka tidak akan mencari ancaman potensial yang dapat membahayakan pendaratan karena mereka bahkan tidak tahu bahwa pendaratan sedang berlangsung. Seperti yang dapat diharapkan, akan ada konsekuensi yang akan menyusul. Jadi sekarang, dengan dasar yang telah disiapkan, saya akan mengambil waktu sebentar untuk menjelaskan secara detail bagaimana laporan pukul 10.25 diteruskan sehingga Anda dapat sepenuhnya memahami kegagalan dari kesalahan ini. Pada pukul 10.25, pasukan itu terlihat oleh pesawat pengintai Australia. Laporan penampakan tersebut dikirim tetapi tidak diakui di pangkalan. Untuk kebaikan pilot, dia segera kembali ke pangkalan untuk melaporkannya secara langsung. Pada pukul 12.42, pesawat mendarat laporan disampaikan. Namun, petugas debriefing, yang tidak mengetahui tentang operasi Watchtower, menganggapnya tidak mendesak. Jadi dia mengirimkannya sesuai prosedur standar, melalui rantai komando yang panjang. Laporan tersebut kemudian dikirim ke Port Moresby dan kemudian ke Townsville, di mana tiba pada pukul 14.37. Laporan tersebut kemudian tertunda di sana selama lebih dari 3 jam. Kemudian pesan tersebut dikirim ke Brisbane pada pukul 18.20. Pesan tersebut kemudian dikirim ke stasiun radio Angkatan Laut di Canberra, yang kemudian mengirimkannya hingga ke Pearl Harbor, yang akhirnya mengirimkannya ke kapal-kapal Amerika di Guadalcanal. Wow, perjalanan yang panjang. Yang seharusnya hanya membutuhkan beberapa menit untuk disampaikan, memakan waktu lebih dari 8 jam. Sekarang, ada laporan penampakan ketiga yang terjadi segera setelah laporan pukul 10.25, dan ini seharusnya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan ini, kecuali bahwa laporan ini memiliki cerita yang serupa. Laporan penampakan tersebut dianggap tidak mendesak ketika disampaikan oleh pilot dan dikirim dengan cara yang panjang ke Turner. Laporan tersebut tiba ke Turner pada pukul 21.30, setelah berumur 10,5 jam. Apa yang baru saja kita saksikan adalah kegagalan komunikasi. Informasi penting mengalami keterlambatan pada saat yang paling penting. Saya tidak akan meremehkannya. Jika Turner telah menerima laporan tepat waktu, adalah logis untuk mengasumsikan bahwa dia akan mengirim pencari tambahan, yang mungkin akan menemukan Mikawa, dan kemudian Turner dapat memerintahkan serangan udara preventif seperti yang diharapkan oleh Jepang. Belum lagi, semua kapal di Selat Savo akan siap menghadapi Mikawa. Betapa tidak menguntungkannya bagi sekutu. Jadi faktor komunikasi adalah kekacauan, kita bisa melihat itu. Ini meninggalkan Turner dengan intelijen terbatas yang dia miliki, dan seperti yang akan kita lihat, keterampilan pilot yang buruk memberinya pandangan yang salah tentang situasi, yang menurunkan kewaspadaannya. Laksamana Turner harus membuat penilaian pada malam itu dan dia membuatnya berdasarkan laporan pukul 10.25. Sayangnya, di sini kita akan melihat bagaimana kesalahan identifikasi kekuatan Jepang memainkan peran fatal. Jika kita ingat, laporan tersebut menyebutkan bahwa ada 2 kapal pengangkut hidroaviasi bersama kelompok tersebut. Nah, jika itu benar, Turner berpikir, mungkin Jepang sedang merencanakan membangun pangkalan hidroaviasi di dekatnya. Maksudnya, memang ada pengawal 3 kapal penjelajah dan 3 kapal perusak bersama mereka, tetapi kekuatan kecil ini tidak akan berani melakukan serangan malam, bukan? Dan inilah kesalahan yang dilakukan oleh Turner. Dia mengasumsikan apa yang akan dilakukan Jepang dan tidak memperhitungkan kapabilitas mereka. Dengan kata lain, rencana pertempuran Turner didasarkan pada apa yang musuh akan lakukan, bukan apa yang bisa mereka lakukan. Berdasarkan penilaian ini, kesimpulan yang dicapai pada malam itu adalah bahwa tindakan yang paling mungkin dilakukan oleh musuh adalah mendirikan pangkalan serba sejajar dan bukan menyerang. Tetapi untuk adil pada Turner, dia tidak membuat keputusan ini hanya berdasarkan firasat bahwa musuh tidak akan datang lebih jauh ke selatan. Dia memang benar-benar khawatir tentang pendekatan barat lautnya, khususnya jalur. Begitu parahnya hingga dia memesan pencarian sore untuk mencakup area ini. Jika Mikawa terus ke tenggara, pasti dia akan terlihat. Namun, sekali lagi ada kegagalan komunikasi. Turner mengirim perintah tersebut, tetapi kapal pengangkut serba sejajar miliknya tidak menerimanya. Dengan demikian, tidak ada pencarian sore yang dilakukan pada hari itu, meskipun Turner menganggapnya sudah dilakukan. Dan karena tidak ada laporan, dia menganggapnya sebagai bukti bahwa kekuatan ini tidak melalui jalur. Barulah sekitar tengah malam Turner diberitahu bahwa jalur tidak pernah diperiksa pada sore hari tersebut.
Jadi pertanyaan dalam pikiran Turner adalah, apakah kekuatan ini melanjutkan ke selatan? Turner tidak tahu. Keputusan apa? Meskipun logis untuk mengasumsikan bahwa musuh akan membangun pangkalan serba sejajar, tidak seharusnya diabaikan bahwa laporan tersebut mungkin tidak akurat. Dengan kemungkinan ini, dia seharusnya memberikan laporan situasi dan penilaian ancaman kepada para komandannya, memberitahu mereka bahwa meskipun tidak mungkin, serangan malam tidak boleh diabaikan sepenuhnya. Dengan cara ini, para komandan dapat mengambil tindakan pencegahan. Tetapi sayangnya bagi sekutu, ini bukan yang terjadi. Turner yakin dengan keyakinannya bahwa Jepang sedang membangun pangkalan serba sejajar dan tidak datang menyerang, tidak melakukan apapun untuk meningkatkan status kewaspadaan kapal-kapalnya. Dan saya harus menyebutkan di sini bahwa ada sedikit kepercayaan diri Amerika yang berlebihan. Sekutu memang merasa lebih unggul daripada lawan-lawan mereka, dan dalam skenario terburuk di mana mereka diserang, mereka merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapinya. Bahkan Turner kemudian akan mengakui ketika meninjau pasukannya, saya puas dengan pengaturan dan berharap musuh akan menyerang. Saya percaya mereka akan mendapat sambutan yang hangat. Ada dua hal dalam hal ini. Pertama, jelas Turner tidak tahu tentang keahlian Angkatan Laut Jepang dalam pertempuran malam. Jika tahu, dia akan lebih rendah hati dalam kata-katanya. Dan kedua, melihat posisi mereka yang buruk akan menunjukkan bahwa kepercayaan diri mereka tidak beralasan. Dua kelompok angkutannya dilindungi oleh pasukan penjelajahnya, yang berada di bawah komando Laksamana Muda Inggris Victor Crutchley. Mengawal pendekatan dari arah barat, dia memiliki pasukan yang kuat berupa 6 penjelajah Amerika dan Australia, dengan 4 kapal perusak sebagai pengawal. Jadi secara teoritis, armada sekutu seharusnya mampu menghadapi Jepang. Namun, karena mereka ingin menjaga setiap pintu masuk ke dalam selat, mereka membagi kekuatan mereka menjadi 2. Sayangnya, ini membuat mereka berada dalam posisi yang rentan untuk dikalahkan secara rinci. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Kelompok selatan dikomandoi oleh Laksamana Crutchley sendiri. Itu termasuk 2 kapal Australia, kapal andalannya Australia, dan kapal saudara perempuannya Canberra. Selain itu, ada kapal penjelajah Amerika Chicago, dan 2 kapal perusak sebagai pengawal, Patterson dan Bagley. Kelompok utara dikomandoi oleh Kapten Reedko. Bersamanya ada 3 kapal penjelajah, Vincennes, yang menjadi kapal andalannya, Quincy, dan Astoria. Mereka juga memiliki 2 kapal perusak, Wilson dan Helm. Ada juga kekuatan lain yang belum saya sebutkan. Itu adalah kelompok timur di bawah Laksamana Muda Scott. Itu berisi kapal penjelajah ringan dan 2 kapal perusak. Tetapi seperti yang terjadi, mereka tidak akan berperan dalam pertempuran yang akan datang. Mengenai kapal penjaga tabir, jumlah yang ada tidak memadai. Alasannya adalah karena ada sedikit kapal perusak yang tersedia, karena banyak yang diperlukan untuk menjaga transportasi agar terhindar dari serangan kapal selam. Akibatnya, hanya ada 2 kapal perusak yang ditempatkan untuk patroli di bagian barat laut, yaitu Blue dan Ralph Talbot. Crutchley memilih kedua kapal tersebut untuk tugas penjaga setelah Komandan Destroyer Squadron 4 memberitahunya bahwa, dari 9 kapal di skuadronnya, Blue dan Ralph Talbot secara konsisten mencapai hasil terbaik dengan radar pencari mereka. Kutipan ini juga menyoroti kesalahan serius lain yang dilakukan oleh sekutu. Mereka terlalu mengandalkan radar. Sekutu bertaruh pada radar mereka untuk dapat mendeteksi musuh dari jauh jika ada serangan. Namun, pada saat ini dalam perang, Amerika masih belum berpengalaman dengan teknologi yang relatif baru ini. Jadi meskipun pujian tinggi terhadap performa mereka, mereka gagal memenuhinya. Baik Blue maupun Ralph Talbot tidak menemukan Mikawa ketika dia mendekat. Untuk memperburuk situasi, ada kesenjangan besar 8 mil antara garis patroli mereka. Dan pada titik terjauh mereka, mereka bisa berjarak hingga 20 mil. Dan adalah murni keberuntungan bahwa Mikawa dapat menyelinap melalui kesenjangan ini tanpa terdeteksi. Selain itu, poin lain yang perlu dibahas adalah kondisi para pelaut. Kapal-kapal penjelajah sudah berada dalam status siaga umum selama 15 jam terakhir. Jadi malam ini, awak yang kelelahan akhirnya akan diberi istirahat dan ditempatkan dalam kesiapan kondisi 2. Artinya, posisi pertempuran dan meriam akan diawaki sebagian. Kelelahan dan keletihan bisa menjadi faktor lain yang menjelaskan mengapa Blue tidak pernah melihat pasukan Mikawa meskipun hanya berjarak 2 mil dari kapal tersebut.
Dan untuk memperburuk semuanya, Laksamana Crutchfield dipanggil untuk menghadiri konferensi malam itu oleh Laksamana Turner. Pada pukul 20.55, Australia keluar dari formasi. Tetapi sebelum dia pergi, Laksamana Crutchfield memberi isyarat kepada Kapten Bolt dari Chicago, ambil alih patroli, mungkin atau mungkin tidak bergabung kembali dengan Anda nanti. Sayangnya, dia tidak memberi isyarat ini kepada Kapten Ray F. Choe, yang secara teknis sekarang adalah perwira senior. Kapten Bolt kemudian mencoba mendahului Canberra agar dapat memimpin dari depan, tetapi kemudian membatalkannya, lebih baik menunggu beberapa jam dan menunggu kembalinya Laksamana. Tetapi seperti yang terjadi, Laksamana Crutchfield tidak pernah kembali malam itu dan akibatnya melewatkan pertempuran. Dengan demikian, rantai komando yang rusak dan penuh kebingungan telah terwujud. Komandan keseluruhan absen. Kapten Bolt bertanggung jawab, tetapi memimpin dari belakang kelompoknya. Kapten Ray F. Choe sekarang menjadi perwira senior, tetapi dia tidak tahu itu. Dan dia juga tidak tahu bahwa Laksamana Crutchfield yang menjabat sebagai Officer Tactical Command, OTC, absen. Persiapan untuk bencana telah selesai. Sekutu gagal mendeteksi pasukan Mikawa yang menuju ke selat. Turner membuat penilaian yang salah berdasarkan intelijen yang ada, meninggalkan pasukannya tidak siap. Kekuatan tersebut memiliki kapal jaga tabir yang lemah, kekuatan penjelajah terbagi menjadi dua kelompok, stasiun-stasiun hanya diawaki sebagian, dan komandan keseluruhan absen. Dan apa yang dimiliki Mikawa melawan ini? Dia memiliki keuntungan nomor satu yang tak terbantahkan dalam pertempuran malam, yaitu elemen kejutan. Dalam keadaan seperti ini, kita dapat melihat bahwa konsekuensi tragis bagi sekutu pasti akan terjadi. Mikawa meloloskan diri melewati Blue dan pada pukul 1.33, dia melakukan pendekatan terakhirnya ke dalam selat tanpa terdeteksi. Saat melewati Pulau Savo, tiba-tiba muncul satu kapal di sisi kirinya. Itu adalah kapal perusak Jarvis yang terluka. Jika kita ingat, dia telah rusak parah dalam serangan udara sehari sebelumnya. Sekarang dia sedang meninggalkan area itu dan dengan kebetulan menemukan dirinya dalam lintasan yang hampir bertabrakan dengan Mikawa. Tetapi sekali lagi, Mikawa tetap tenang, dan dia tidak membuka tembakan pada kapal perusak tersebut. Dan, untuk kejutan semua orang, Jarvis melanjutkan pelayarannya. Satu-satunya penjelasan untuk ini bisa jadi karena kelelahan atau keletihan, karena meskipun dia sangat dekat dengan konvoi kapal Jepang, dia tidak membuka tembakan atau mungkin bahkan melihat mereka. Jarvis pada dasarnya adalah harapan terakhir yang dimiliki sekutu untuk memberikan peringatan. Kapal perusak Yonagi berpisah dari kelompok untuk menangani kapal tersebut. Pada pukul 1.36, penjaga melihat Canberra dan Chicago menuju tepat ke arah mereka. Sekarang tidak ada yang menghalangi Mikawa dan kelompok selatan. Saat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Pada saat itu, di atas langit, sekutu mendengar pesawat terbang di atas mereka. Banyak yang mengira mereka adalah pesawat kawan, hanya sedikit yang dengan benar menganggap mereka sebagai musuh. Tetapi bahkan saat itu, alarm peran tempur tidak dibunyikan. Pada pukul 1.43, Patterson melihat armada Jepang dan mengirimkan laporan yang sekarang terkenal, peringatan, kapal-kapal asing memasuki pelabuhan. Tetapi sudah terlambat. 4 torpedo dari Chukai sudah dalam perjalanan. Sejenak kemudian, cahaya sorot dari pesawat misterius itu dilepaskan, menerangi kapal-kapal sekutu. Pertempuran telah dimulai. Chukai membuka api, diikuti beberapa saat kemudian oleh seluruh barisan pertempuran. Semua tembakan diarahkan pada kapal pertama yang mereka lihat, yaitu Canberra. Dari jarak hanya 4.500 yard, hujan peluru mulai jatuh di atas kapal penjelajah yang tidak beruntung itu. Canberra dengan gagah berani berbelok ke kanan untuk menempatkan dirinya di antara musuh dan kapal-kapal angkut. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Canberra terkena tembakan sebanyak 27 peluru, semuanya hanya di lambung kiri kapal tersebut. Ruang mesinnya terkena serangan, daya dorong dan tenaga hilang, dan komandannya terluka parah. Ada juga beberapa serangan di bawah garis airnya, dan segera kapal tersebut miring. Canberra terdampar dan dilalap api. Chicago berbelok dan melihat torpedo menuju ke arahnya. Dia mencoba menghindarinya, tetapi salah satu torpedo yang ditembakkan oleh Kako mengenainya di sisi kanannya. Namun, kerusakannya kecil, karena hanya menyenggol bagian haluan kapalnya. Beberapa saat kemudian, dia diserang oleh peluru 6 inci di tiang utamanya.
Ada kebingungan di anjungan kapal tentang apa yang sedang terjadi, dan responsnya lambat. Meriam utama kapalnya tidak pernah mendapat kesempatan untuk menembak, tetapi meriam sekundernya berhasil mengenai Tenru, menyebabkan korban. Chicago mundur ke barat dan berhenti berpartisipasi dalam pertempuran. Kapten Bolt kemudian mengatakan bahwa dia telah terganggu oleh tembakan yang dia lihat. Kemungkinan yang dia lihat adalah Yunagi, yang saat itu sedang bertarung dengan Jarvis. Kapal perusak yang terluka telah memberikan perlawanan yang cukup sengit dengan Yunagi, lebih dari yang bisa dia tangani, dan setelah 5 menit, kapal perusak Jepang tersebut mundur. Namun, ini hanya pertempuran kecil. Pertempuran utama akan segera dimulai, dan itu terjadi di sebelah timur Chicago. Kapten Bolt melakukan 3 kesalahan pada malam itu. Kapal penjelajahnya, dengan kemampuan tempurnya yang masih utuh, menjauh dari musuh utama, dan pada dasarnya, meninggalkan kapal-kapal pengangkut yang seharusnya dilindunginya tanpa pengawasan. Tetapi itu belum yang terburuk. Dia dengan mengejutkan tidak mengirimkan laporan atau peringatan apapun kepada pasukan utara. Pasukan selatan telah dikalahkan dalam 6 menit. Sebagian besar kapal perusak diabaikan. Bagley meluncurkan serangan torpedo yang tidak efektif dan kemudian mundur ke barat. Patterson dengan berani melawan Tenru dan Yubari sendirian. Dia tidak mengenai apapun, tetapi sebagai balasannya menerima serangan di meriam belakang dan mundur dari area tersebut. Pada saat ini, Mikawa telah melihat kelompok utara dan sudah mengarahkan formasi kapalnya menuju sana. Kapten Rivko di kelompok utara telah mendengar tembakan dan mengetahui ada tindakan apapun yang terjadi dengan kelompok selatan. Tetapi dia tidak ingin terlibat karena itu akan meninggalkan kapal-kapal pengangkutnya tanpa perlindungan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap berada di tempat dan menunggu perintah dari Laksamana Crutchley. Yang tentu saja, tidak pernah datang. Kapal-kapal pengangkut sekarang terbuka dan rentan terhadap serangan. Mikawa harus membuat keputusan dan tugasnya ada pada pilihan-pilihan berikut. Haruskah dia kembali dan menghancurkan kapal-kapal pengangkut atau harus dia mundur? Kita sebut ini sebagai dilema Mikawa dan terjadi antara pukul 2.15 hingga pukul 2.23. Mikawa mengevaluasi situasinya dan mempertimbangkan pilihannya. Ada beberapa faktor yang mendukung serangan. Pertama, kekuatan Mikawa masih cukup kuat. Mereka masih memiliki lebih dari 60% amunisi meriam dan 50% torpedo mereka. Dan kedua, tidak ada halangan yang signifikan bagi mereka untuk mencapai tujuan ini karena pasukan penjaga utama telah dihancurkan. Singkatnya, jika mereka mencoba menyerang kapal-kapal pengangkut, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Namun, ada juga banyak alasan untuk tidak menyerang. Pertama-tama, satu tembakan yang mengenai Chokai oleh Quincy adalah tembakan keberuntungan, karena tembakan tersebut menghancurkan peta dan peta navigasi yang dibutuhkan oleh Mikawa untuk berlayar dengan aman di perairan tersebut. Tetapi yang terbesar adalah masalah waktu. Fajar tidak lama lagi akan muncul dan diperkirakan bahwa dibutuhkan 1,5 jam untuk bergabung kembali dan membalik arah masuk ke perairan Suara. Kemudian, 1 jam lagi untuk mencapai kapal-kapal pengangkut. Ini berarti bahwa paling cepat, dia bisa mulai menyerang sekitar pukul 5, meninggalkannya hanya 1 jam kegelapan sebelum matahari terbit. Jika dia menyerang pada saat itu, dia tidak akan mundur kembali ke rumah di bawah perlindungan kegelapan. Dia akan terlihat di siang hari. Dan sudah pasti dia harus menghadapi amarah pesawat pembom dari kapal induk Amerika selama penarikannya. Mikawa sangat sadar akan apa yang bisa terjadi pada kekuatan permukaan tanpa perlindungan udara ketika diserang oleh pembom berbasis kapal induk. Dia pasti akan menderita kerugian besar, jika tidak hancur total. Sekarang pada titik ini, kedudukan sudah imbang. 2 mendukung, 2 menentang. Tetapi jika kita benar-benar ingin memahami pikiran Mikawa, maka mungkin ada beberapa faktor lain yang sangat membebani pikirannya untuk mundur, yang harus kita pertimbangkan. Sebelum dia pergi ke Rabaul, dia telah berbicara dengan Kepala Staf Umum Angkatan Laut, Laksamana Osami Nagano. Mikawa telah diberitahu oleh Osami bahwa karena kekuatan industri Jepang sangat terbatas, dia harus menghindari kehilangan kapal-kapalnya karena sulit untuk menggantinya dengan mudah. Dia saat itu memiliki sepertiga dari semua kapal penjelajah berat yang dimiliki oleh Angkatan Laut Jepang. Selain itu, Tentara Kekaisaran Angkatan Darat Jepang juga sudah meyakinkan kepadanya bagaimana mereka akan segera mengalahkan Amerika.
Misi Mikawa adalah menjaga angkatan laut, yang telah dia lakukan, dan pasukan angkatan darat kerajaan yang akan menghadapi marinir Amerika. Jadi menyerang kapal pengangkut tidak akan perlu dilakukan, mengingat janji itu. Dan akhirnya, penting untuk tidak melupakan bahwa Mikawa adalah seorang komandan lama yang menganut konsep kendali laut Angkatan Laut Kekaisaran. Dinyatakan bahwa yang paling penting adalah menghancurkan kapal perang musuh, yang akan memberi Anda dominasi atas laut, yang pada gilirannya berarti menguasai pulau. Jadi dalam pikirannya, dia pasti berpikir, saya sudah berhasil. Sekarang tanpa kekuatan penjaga, kapal pengangkut harus mundur, tidak peduli apapun. Jadi, Mikawa pasti bertanya-tanya, mengapa harus mempertaruhkan armadanya? Inilah dilema Mikawa antara pukul 2.15 dan pukul 2.23. Dan saya akan bertanya kepada pembaca, jika Anda berada di posisi Mikawa, pilihan mana yang akan Anda ambil? Kembali dan memperbesar kemenangan Anda dengan menghancurkan kapal-kapal pengangkut ini, tetapi kemudian mempertaruhkan kehilangan kapal penjelajah berharga Anda dalam serangan udara yang tidak terelakkan saat mundur. Atau merasa puas dengan apa yang telah Anda capai, dan tidak menguji nasib. Pulang sekarang dan mengurangi kemungkinan serangan udara mencapai kapal penjelajah Anda. Mikawa berdiskusi dengan stafnya, dan pada pukul 2.23, dia membuat keputusannya. Dia akan bermain aman. Dia memerintahkan penarikan. Ironisnya, kekuatan kapal induk Amerika, yang sangat ditakutinya, sudah dalam perjalanan keluar dari area operasional. Laksamana Madhya Fletcher, dalam salah satu keputusan paling kontroversial dalam karirnya, telah memerintahkan kapal induknya untuk ditarik kembali pada malam sebelumnya. Oleh karena itu, jika Mikawa memutuskan untuk mengambil risiko menyerang kapal pengangkut, dia bisa melakukannya dan pasukannya akan terhindar dari gangguan sepanjang hari. Ini adalah salah satu pertanyaan, apa jadinya jika terbesar dalam kampanye Guadalcanal. Tetapi siapa yang bisa menyalahkannya? Kami hari ini memiliki keuntungan dari sudut pandang yang lebih luas, sementara Mikawa harus bertindak berdasarkan informasi yang ada saat itu. Pada tahun 1957, Mikawa menyatakan bahwa jika dia tahu bahwa marinir Amerika tidak jadi diserbu oleh tentara Angkatan Darat Jepang, dan bahwa kapal-kapal induk Amerika telah ditarik mundur, maka tentu saja dia akan menyerang. Tetapi berdasarkan informasi yang dia miliki, dia tidak melakukannya, dan dia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Bisa dikatakan bahwa Mikawa gagal mengenali skala pendaratan, dan gagal menilai bahwa ini adalah peluang penting yang telah diberikan kepadanya. Meskipun saya pribadi berpikir itu agak tidak adil, dia tidak memiliki bola kristal yang memberitahu dia seberapa penting dan seberapa sulit perjuangan untuk pulau itu. Kebanyakan dari kita hanya mengetahuinya dengan menggunakan pengalaman yang sudah lewat. Bagaimanapun juga, untuk melihat kesempatan besar yang telah diberikan, saya percaya penulis Mark Steele menggambarkannya dengan sempurna. Mikawa tidak tahu saat itu, tetapi dia baru saja menyia-nyiakan kesempatan terbaik yang dimiliki armada kerajaan Jepang saat itu untuk memberikan pukulan telak pada serangan pertama Amerika di Pasifik. Sulit untuk membayangkan Amerika bertahan dengan pendaratan mereka setelah kapal pengangkut mereka dihancurkan beserta persediaan yang masih ada di kapal. Penghancuran kapal pengangkut Amerika akan sepadan dengan pengorbanan seluruh kekuatan Mikawa. Dengan demikian, bahkan hingga saat ini, beberapa orang mungkin masih mempertanyakan keputusan Mikawa. Apa pendapat Anda? Apakah Mikawa membuat keputusan yang tepat? Pada pukul 2.23, pasukan Mikawa berangkat, meninggalkan pemandangan kehancuran di belakang. Kerusakan yang terjadi sangat parah dan fatal bagi kapal-kapal sekutu. Quincy adalah yang pertama tenggelam, 15 menit setelah keberangkatan Mikawa pada pukul 2.35. 370 orang tewas. Vincennes tenggelam pada pukul 2.50, membawa 332 awaknya. Keesokan paginya, Canberra masih terapung dan tampaknya bisa diselamatkan. Namun, penarikan besar-besaran semua kekuatan Angkatan Laut sedang berlangsung dan diperintahkan bahwa jika dia tidak dapat berangkat, dia harus ditenggelamkan. Jadi Canberra ditenggelamkan. Canberra tenggelam pada pukul 8. 73 orang tewas. Yang terakhir adalah Astoria. Dia tenggelam pada sore hari pukul 12.15. Ada 216 pelaut tenggelam bersamanya. Kapal-kapal pengangkut sekarang terbuka dan rentan terhadap serangan. Mikawa harus membuat keputusan dan tugasnya ada pada pilihan-pilihan berikut.
Haruskah dia kembali dan menghancurkan kapal-kapal pengangkut atau harus dia mundur? Kita sebut ini sebagai dilema Mikawa dan terjadi antara pukul 2.15 hingga pukul 2.23. Mikawa mengevaluasi situasinya dan mempertimbangkan pilihannya. Ada beberapa faktor yang mendukung serangan. Pertama, kekuatan Mikawa masih cukup kuat. Mereka masih memiliki lebih dari 60% amunisi meriam dan 50% torpedo mereka. Dan kedua, tidak ada halangan yang signifikan bagi mereka untuk mencapai tujuan ini karena pasukan penjaga utama telah dihancurkan. Singkatnya, jika mereka mencoba menyerang kapal-kapal pengangkut, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Namun, ada juga banyak alasan untuk tidak menyerang. Pertama-tama, satu tembakan yang mengenai Chokai oleh Quincy adalah tembakan keberuntungan, karena tembakan tersebut menghancurkan peta dan peta navigasi yang dibutuhkan oleh Mikawa untuk berlayar dengan aman di perairan tersebut. Tetapi yang terbesar adalah masalah waktu. Fajar tidak lama lagi akan muncul dan diperkirakan bahwa dibutuhkan 1,5 jam untuk bergabung kembali dan membalik arah masuk ke perairan Suara. Kemudian, 1 jam lagi untuk mencapai kapal-kapal pengangkut. Ini berarti bahwa paling cepat, dia bisa mulai menyerang sekitar pukul 5, meninggalkannya hanya 1 jam kegelapan sebelum matahari terbit. Jika dia menyerang pada saat itu, dia tidak akan mundur kembali ke rumah di bawah perlindungan kegelapan. Dia akan terlihat di siang hari. Dan sudah pasti dia harus menghadapi amarah pesawat pembom dari kapal induk Amerika selama penarikannya. Mikawa sangat sadar akan apa yang bisa terjadi pada kekuatan permukaan tanpa perlindungan udara ketika diserang oleh pembom berbasis kapal induk. Dia pasti akan menderita kerugian besar, jika tidak hancur total. Sekarang pada titik ini, kedudukan sudah imbang. 2 mendukung, 2 menentang. Tetapi jika kita benar-benar ingin memahami pikiran Mikawa, maka mungkin ada beberapa faktor lain yang sangat membebani pikirannya untuk mundur, yang harus kita pertimbangkan. Sebelum dia pergi ke Rabaul, dia telah berbicara dengan Kepala Staf Umum Angkatan Laut, Laksamana Osami Nagano. Mikawa telah diberitahu oleh Osami bahwa karena kekuatan industri Jepang sangat terbatas, dia harus menghindari kehilangan kapal-kapalnya karena sulit untuk menggantinya dengan mudah. Dia saat itu memiliki sepertiga dari semua kapal penjelajah berat yang dimiliki oleh Angkatan Laut Jepang. Selain itu, Tentara Kekaisaran Angkatan Darat Jepang juga sudah meyakinkan kepadanya bagaimana mereka akan segera mengalahkan Amerika. Misi Mikawa adalah menjaga Angkatan Laut, yang telah dia lakukan, dan pasukan Angkatan Darat Kerajaan yang akan menghadapi marinir Amerika. Jadi menyerang kapal pengangkut tidak akan perlu dilakukan, mengingat janji itu. Dan akhirnya, penting untuk tidak melupakan bahwa Mikawa adalah seorang komandan lama yang menganut konsep kendali laut Angkatan Laut Kekaisaran. Dinyatakan bahwa yang paling penting adalah menghancurkan kapal perang musuh, yang akan memberi Anda dominasi atas laut, yang pada gilirannya berarti menguasai pulau. Jadi dalam pikirannya, dia pasti berpikir, saya sudah berhasil. Sekarang tanpa kekuatan penjaga, kapal pengangkut harus mundur, tidak peduli apapun. Jadi, Mikawa pasti bertanya-tanya, mengapa harus mempertaruhkan armadanya? Inilah dilema Mikawa antara pukul 2.15 dan pukul 2.23. Dan saya akan bertanya kepada pembaca, jika Anda berada di posisi Mikawa, pilihan mana yang akan Anda ambil? Kembali dan memperbesar kemenangan Anda dengan menghancurkan kapal-kapal pengangkut ini, tetapi kemudian mempertaruhkan kehilangan kapal penjelajah berharga Anda dalam serangan udara yang tidak terelakkan saat mundur. Atau merasa puas dengan apa yang telah Anda capai, dan tidak menguji nasib. Pulang sekarang dan mengurangi kemungkinan serangan udara mencapai kapal penjelajah Anda. Mikawa berdiskusi dengan stafnya, dan pada pukul 2.23, dia membuat keputusannya. Dia akan bermain aman. Dia memerintahkan penarikan. Ironisnya, kekuatan kapal induk Amerika, yang sangat ditakutinya, sudah dalam perjalanan keluar dari area operasional. Laksamana Madhya Fletcher, dalam salah satu keputusan paling kontroversial dalam karirnya, telah memerintahkan kapal induknya untuk ditarik kembali pada malam sebelumnya. Oleh karena itu, jika Mikawa memutuskan untuk mengambil risiko menyerang kapal pengangkut, dia bisa melakukannya dan pasukannya akan terhindar dari gangguan sepanjang hari. Ini adalah salah satu pertanyaan, apa jadinya jika terbesar dalam kampanye Guadalcanal. Tetapi siapa yang bisa menyalahkannya? Kami hari ini memiliki keuntungan dari sudut pandang yang lebih luas,
Sementara Mikawa harus bertindak berdasarkan informasi yang ada saat itu. Pada tahun 1957, Mikawa menyatakan bahwa jika dia tahu bahwa marinir Amerika tidak jadi diserbu oleh tentara Angkatan Darat Jepang, dan bahwa kapal-kapal induk Amerika telah ditarik mundur, maka tentu saja dia akan menyerang. Tetapi berdasarkan informasi yang dia miliki, dia tidak melakukannya, dan dia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Bisa dikatakan bahwa Mikawa gagal mengenali skala pendaratan, dan gagal menilai bahwa ini adalah peluang penting yang telah diberikan kepadanya. Meskipun saya pribadi berpikir itu agak tidak adil, dia tidak memiliki bola kristal yang memberitahu dia seberapa penting dan seberapa sulit perjuangan untuk pulau itu. Kebanyakan dari kita hanya mengetahuinya dengan menggunakan pengalaman yang sudah lewat. Bagaimanapun juga, untuk melihat kesempatan besar yang telah diberikan, saya percaya penulis Mark Steele menggambarkannya dengan sempurna. Mikawa tidak tahu saat itu, tetapi dia baru saja menyia-nyiakan kesempatan terbaik yang dimiliki armada kerajaan Jepang saat itu untuk memberikan pukulan telak pada serangan pertama Amerika di Pasifik. Sulit untuk membayangkan Amerika bertahan dengan pendaratan mereka setelah kapal pengangkut mereka dihancurkan beserta persediaan yang masih ada di kapal. Penghancuran kapal pengangkut Amerika akan sepadan dengan pengorbanan seluruh kekuatan Mikawa. Dengan demikian, bahkan hingga saat ini, beberapa orang mungkin masih mempertanyakan keputusan Mikawa. Apa pendapat Anda? Apakah Mikawa membuat keputusan yang pertama tenggelam? 15 menit setelah keberangkatan Mikawa, pasukan Mikawa berangkat, meninggalkan pemandangan kehancuran di belakang. Orang tewas. Kerusakan yang terjadi sangat parah dan fatal bagi kapal-kapal membawa 332 awaknya. Keesokan paginya, Canberra masih terapung dan tampaknya bisa diselamatkan. Namun, penarikan besar-besaran semua kekuatan Angkatan Laut sedang berlangsung dan diperintahkan bahwa jika dia tidak dapat berangkat, dia harus ditenggelamkan. Jadi Canberra ditenggelamkan. Canberra tenggelam pada pukul 8. 73 orang tewas. Yang terakhir adalah Astoria. Dia tenggelam pada sore hari pukul 12.15. Ada 216 pelaut tenggelam bersamanya. Ini adalah kekalahan terburuk Angkatan Laut Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Skor akhirnya, 4 kapal penjelajah tenggelam dan 1 lagi rusak. Selain itu, 2 kapal perusak juga rusak. Sebanyak 1077 orang tewas dan 709 terluka. Yang mencolok tentang kerugian ini adalah hampir sama banyaknya pelaut yang tewas dalam satu hari ini dengan jumlah marinir AS yang tewas selama kampanye 6 bulan di Guadalcanal. Itulah seberapa kejamnya pertempuran ini. Bagi Jepang, kerugian mereka minimal. 3 kapal rusak, 35 orang tewas, dan 51 terluka. Meskipun bukan kemenangan strategis karena Mikawa belum menghancurkan kapal pengangkut, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah kemenangan taktis yang gemilang bagi Jepang. Pertempuran Pulau Savo adalah kemenangan tempur permukaan Jepang terbesar dalam perang ini. Ini membuktikan kepada Amerika bahwa armada permukaan IJN memiliki kekuatan yang mengerikan dan bahwa mereka adalah pejuang malam yang sangat baik. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran intens pertama dari banyak pertempuran untuk menguasai perairan di sekitar Guadalcanal. Bahkan, begitu banyak kapal yang akhirnya tenggelam di Selat Sago sehingga segera mendapatkan nama baru, Iron Bottom Sound. Dan ingat, kampanye Guadalcanal baru saja dimulai. Pada tanggal 9 Agustus, Turner dan kapal pengangkutnya mundur dari selat itu. Tetapi saya ingin menjelaskan sesuatu. Sekutu tidak mundur karena kemenangan Mikawa. Mereka mundur karena mereka tidak memiliki perlindungan udara lagi, berkat keputusan Laksamana Fletcher untuk menarik kapal induknya pada malam sebelumnya. Sebenarnya, konferensi yang mereka adakan tepat sebelum pertempuran, konferensi yang menyebabkan Laksamana Crutchley absen dari pertempuran, adalah untuk membahas masalah penarikan Fletcher. Anda lihat, Turner berada dalam dilema. Mereka masih belum selesai membongkar semua persediaan untuk pasukan darat. Tetapi sekarang tanpa perlindungan udara, kapal pengangkut akan rentan terhadap serangan udara jika Jepang mengikuti seperti yang mereka lakukan pada 2 hari sebelumnya. Oleh karena itu, keputusan itu dibuat malam itu, bahkan sebelum Mikawa masuk ke selat itu, bahwa mereka akan mundur pada hari berikutnya. Jadi, pada malam tanggal 9 Agustus, Selat Savo kosong dari kapal sekutu. Yang tertinggal adalah 17.000 marinir yang kekurangan makanan, amunisi, dan persediaan. Marinir akan berjuang sendiri untuk saat ini. Pelajaran yang dipetik.
Mengenai kinerja Laksamana Turner, saya harap saya tidak terlalu keras padanya karena jelas dia berada dalam situasi sulit. Dia memiliki intelijen yang sangat terbatas karena kerusakan komunikasi. Jelas, dia tidak bisa disalahkan atas hal ini. Tetapi kesalahannya adalah membuat penilaian yang salah. Dia mencoba menebak apa yang akan dilakukan musuh, alih-alih mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling berbahaya dari musuh. Di sisi lain, Mikawa melakukan banyak hal yang benar, tetapi mari kita akui, dia sangat dibantu oleh keberuntungan. Dia menunjukkan inisiatif, menjaga rencana sederhana, dan berkesempatan untuk memanfaatkan semua kegagalan yang dilakukan oleh sekutu. Tetapi yang benar-benar membantu mereka adalah hal berikut, dan saya harap sudah jelas bahwa alasan utama kekalahan sekutu adalah karena unsur kejutan yang dimiliki Jepang saat memasuki pertempuran. Dalam pertempuran malam seperti ini, kejutan akan memainkan peran penting bagi pemenang. Hanya 2 bulan kemudian, kita akan melihat bagaimana Amerika mendapatkan kejutan di pihak mereka, dan bagaimana mereka dengan tegas membalikkan keadaan melawan pemenang sebelumnya. Dengan begitu, saya yakin bahwa jika hanya Mikawa telah terdeteksi lebih awal, dan jika faktor kejutan tidak terjadi, sekutu akan berjalan lebih baik. Mikawa dan pasukannya merasa sangat gembira dengan kemenangan yang mereka raih. Mereka akan segera disambut sebagai pahlawan ketika mereka kembali ke pangkalan. Namun, kegembiraan mereka terhenti ketika tanpa disangka-sangka Amerika membalas dendam. Pada tanggal 10 Agustus, kapal selam S-44 sedang melakukan patroli di dekat New Ireland ketika melihat divisi kruiser ke-6 kembali ke Cavain. Kapal selam tersebut menembakkan 4 torpedo, dan 3 di antaranya mengenai Kako. Kako tenggelam pada pagi itu, dengan 68 orang tewas. Namun, masih ingat tentang kapal perusak yang terluka, USS Jarvis? Dia sedang dalam perjalanan kembali ke Australia untuk diperbaiki ketika pesawat pencari Jepang salah mengidentifikasinya sebagai penjelajah. Serangan udara Jepang yang sudah dalam perjalanan untuk menyerang kapal-kapal logistik di Iron Bottom Sound dialihkan ke kapal Jarvis. Keberuntungan ada di pihak Amerika karena serangan tersebut batal, tetapi hal ini hanya karena para pesawat pembom Jepang telah dialihkan ke target baru ini, USS Jarvis, yang berlayar dengan kecepatan 7 knot, tidak memiliki radio yang berfungsi, dan yang paling buruk dari semuanya, untuk meringankan beban, ia telah membuang perahu penyelamatnya. Pada tengah hari, 16 pembom Betty mendekati kapal perusak yang rusak itu. USS Jarvis memberikan perlawanan yang baik, berhasil menembak jatuh 2 pembom dan menyebabkan satu lagi mendarat secara darurat. Namun, peluangnya sangat kecil. Dia tenggelam dengan seluruh awak kapal. Ini akan menjadi awal dari sebuah kampanye yang ganas. Sebuah topik yang tidak bisa diabaikan. Lalu, apakah Canberra terkena tembakan dari teman? Telah terungkap dalam beberapa dekade terakhir bahwa Canberra adalah korban tembakan dari teman, dengan pelakunya adalah Bagley, yang melepaskan torpedo ke arah kapal Jepang. Jika kita melihat peta jalur, jika Bagley berada di posisinya yang tepat, mungkin dekat, tetapi tidak benar-benar dalam posisi untuk melakukannya. Namun, bayangkanlah Bagley berada lebih jauh di belakang posisinya yang seharusnya, seperti yang banyak diklaim. Nah, mengingat jalur tersebut, kita dapat melihat bahwa pada pukul 1.47, mungkin penyebaran torpedo bisa mengenai Canberra. Yang bisa saya katakan adalah ini. Jika ini benar, maka tidak diragukan lagi, 9 Agustus harus menjadi salah satu hari yang paling sial bagi sekutu, karena pada salah satu kesempatan paling langka, torpedo Mark 15 yang kurang handal dan terkenal tidak dapat diandalkan itu bekerja pada kapal teman.